Meraih kebebasan keuangan bukan hanya soal cara cepat kaya di usia muda, tapi bisa dimulai dengan mengatur keuanganmu secara disiplin. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Barefoot Investor karya Scott Pape. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal panduan keuangan pribadi. Seperti halnya sebuah daur hidup tanaman, ditanam, tumbuh, dan kemudian dipanen. Begitu juga cara kamu mengontrol keuangan kamu. Tentu saja, kita tidak akan menanam pohon apel di hari Sabtu malam, kemudian di hari Minggu pagi, kita berharap tanamannya sudah berbuah. Kita juga tidak akan memindahkan tanaman kita tiap minggu ke area lain, cuma karena di sana terlihat lebih banyak terkena sinar matahari. Kita juga tidak akan cek Google bagaimana caranya menghasilkan 1000 apel per hari. Yang kita lakukan adalah tanam apel dan kemudian menunggu. Seiring berjalannya waktu, tanamannya tumbuh perlahan-lahan. Ada daun kecil yang muncul, buahnya belum matang. Hingga akhirnya tanaman apel kamu berbuah yang banyak dan siap dipanen. Itulah cara pandang yang harus kamu miliki soal uang dan investasi. Saya merangkumnya menjadi 3 hal menarik dari buku ini. Yang pertama, tanam uangmu. Sebelum memulai, kamu harus tahu kondisi keuangan kamu. Baru setelah itu, kamu bisa membuat strategi apa untuk mencapai target keuangan yang kamu inginkan. Scott menyarankan, kamu harus meluangkan waktu sebulan sekali untuk mereview keuangan kamu, baik sendirian ataupun bersama pasangan. Lakukan hal ini dengan senang hati. Kamu bisa pergi kencan ke restoran yang kamu suka. Dengan cara ini, diskusi soal keuangan akan jadi lebih cair. Mungkin setelah kamu tahu kondisi keuangan kamu terus bertanya-tanya, harus gimana? Kebanyakan orang hanya punya satu rekening dan rekeningnya digunakan untuk semua kebutuhan. Orang lain mungkin punya 2 rekening, rekening pertama untuk pengeluaran rutin dan rekening kedua untuk dana darurat atau tabungan. Tentu saja ini lebih baik daripada hanya punya satu tabungan. Scott menyarankan kita untuk membagi pendapatan bulanan ke dalam 5 rekening. Tentu saja, ketika kamu melakukan ini, kamu harus pastikan rekening yang kamu pakai mayoritas adalah rekening yang bebas biaya administrasi bulanan. 5 rekening itu punya tujuan yang berbeda, dan Scott memberi nama julukan untuk masing-masing rekening. Blow, Splurge, Smiles, Fire Extinguisher, dan Mojo. Blow adalah rekening yang kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya, gaji kamu ditransfer dari rekening ini. Kemudian, kamu distribusikan ke rekening yang lain. Contoh dari penggunaan rekening ini adalah untuk biaya sewa rumah, makan, tagihan, cicilan, bahan bakar, internet bulanan, dan sebagainya. Budget maksimum dari rekening ini adalah 60% dari total pendapatan bulanan kamu. Kedua adalah splurge. Rekening ini untuk kebahagiaan jangka pendek kamu. Kamu bebas menghabiskan uang di rekening ini untuk bersenang-senang. Misalnya, untuk jalan-jalan ke mall, beli baju baru, beli tas baru. Budget untuk rekening ini adalah 10% dari total pendapatan bulanan kamu. Ketiga adalah smile. Rekening ini untuk kebahagiaan jangka panjang yang membutuhkan waktu untuk menabung. Tujuannya agar kamu bisa menabung untuk hal yang benar-benar bikin kamu tersenyum. Misalnya, untuk pergi liburan atau kado untuk orang yang dicintai. Budget untuk rekening ini adalah 10% dari total pendapatan bulanan kamu. Keempat adalah fire extinguisher. Rekening ini sesuai dengan namanya, yaitu untuk memadamkan api. Api yang dimaksud adalah kebakaran keuanganmu. Misalnya, untuk bayar hutang, tabungan cicilan DP rumah, dan sebagainya. Apabila kamu bebas hutang, maka rekening ini bisa digunakan sebagai dana darurat kamu.
Budget di rekening ini adalah 20% dari total pendapatan bulanan kamu. Kelima adalah Mojo. Rekening ini berisi sisa uang yang bisa kamu gunakan untuk tabungan jangka panjang atau diinvestasikan. Uang di dalam rekening ini minimal adalah 3 kali dari total kebutuhan bulanan kamu. Tujuannya adalah untuk menjaga kamu dari hal yang tidak diinginkan, misalnya mengalami PHK atau biaya berobat yang mendesak. Kedua, bebas dari hutang dan mewujudkan impianmu. Jika kamu berhutang, berarti kamu tidak bebas secara finansial. Ini adalah indikator paling sederhana. Buat kamu yang sangat sulit sekali untuk tidak berhutang menggunakan kartu kredit, Scott punya tips sederhana. Ambil gunting dan potong kartu kredit kamu. Dengan begini, kamu tidak akan menggunakan kartu kredit kamu untuk kegiatan yang impulsif. Jika kamu masih punya tagihan, tulis semua tagihan yang kamu punya dan urutkan berdasarkan nominalnya. Apabila memungkinkan, bayar semua tagihan yang kamu punya. Tapi, apabila tidak, bayar dari tagihan yang paling kecil. Tindakan ini akan memberikanmu perasaan kalau kamu mengalami kemajuan dan rasa pencapaian. Selain itu, kamu bisa coba untuk bernegosiasi dengan bank soal tagihan kamu yang masih macet. Negosiasi di sini maksudnya adalah untuk bunga kreditnya dan tempo pembayarannya. Disinilah peran rekening fire extinguisher kamu sebesar 20% dari total pendapatan. Gunanya untuk membantu melunasi semua hutang yang kamu punya. Dalam hidup, kamu pasti punya impian. Bagi kebanyakan orang, memiliki rumah adalah sebuah impian. Di tempat ini, biasanya kamu akan menghabiskan hampir seluruh hidupmu dan mungkin juga membesarkan anak. Scott memberikan beberapa rekomendasi apabila kamu ingin membeli rumah. Belilah rumah sesuai kemampuan. Membeli rumah biasanya bukan hanya soal rasional, tapi juga perasaan. Jangan sampai setiap bulan kamu kesulitan untuk membayar cicilan rumah. Gunakan rekening fire extinguisher kamu untuk menabung cicilan DP rumah. Selain itu, pastikan rumah yang ingin kamu beli, cicilan bulanannya tidak lebih dari 30% total pendapatan bulanan kamu. Ingat, total kebutuhan bulanan kamu di rekening Blow hanya 60%. Jadi, kalau lebih dari 30%, pasti akan mengganggu kondisi keuangan kamu. Untuk bunga KPR, Scott menyarankan jangan gunakan fixed rate, tapi floating rate. Selain itu, kamu juga harus rajin melakukan riset. Bank apa yang menyediakan bunga yang paling rendah? Ketiga, biarkan uangmu tumbuh. Agar uangmu tumbuh, kamu harus segera membebaskan dirimu dari belenggu hutang. Salah satunya yaitu cicilan rumah. Namun, kamu perlu menghitung untung ruginya dulu. Ketika kamu melunasi KPR sebelum jatuh tempo, biasanya bank akan mengenakan denda pelunasan, kisarannya 1-2%. Tapi keuntungannya adalah kamu bisa segera terbebas dari hutang. Penghasilan kamu setiap tahun biasanya akan terus bertambah. Apalagi kalau misalnya kamu mendapatkan kenaikan jabatan atau punya bisnis sampingan. Kamu bisa membayar cicilan lebih banyak untuk melunasi hutang pokoknya. Tapi kamu harus pastikan dulu, apakah bank pemberi kredit kamu mengenakan denda atau tidak jika kamu membayar lebih banyak pada periode tertentu. Poin kedua yang paling penting adalah soal dana pensiun. Untuk mengumpulkan dana pensiun, kuncinya bukan seberapa besar yang kamu sisihkan, tapi seberapa awal kamu memulai. Semakin mudah kamu memulainya, maka dana pensiun kamu akan semakin besar. Kamu bisa ikut tabungan dana pensiun yang biasanya ditawarkan oleh jasa keuangan, atau kamu juga bisa mengatur portofolio investasi kamu. Ingat, semakin mudah kamu memulainya, maka hidup kamu ketika pensiun akan semakin aman. Mencapai kebebasan keuangan bukan soal menjadi cepat kaya, tapi bisa juga dengan cara mengatur keuangan dan mempersiapkan masa tua yang dimulai sejak dini. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.